Baik, selamat malam saya ucapkan untuk teman-teman semua. Balik lagi sama saya di sini, Ade Mailukia Reva dari kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang file directory pada Linux. Baik, masuk kita pada pembahasan. Oke, masuk kita ke pembahasan pertama, itu pengertian file. File adalah sekumpulan data informasi yang saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatnya. Data pada file bisa berupa numerik, alfanumerik, binari, atau teks. Setiap file memiliki nama sehingga pengajuan akses terhadap suatu file dapat menggunakan nama file tersebut. Aturan penamaan file pada Linux. Penamaan file di Linux bersifat case sensitif, yaitu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Contoh, file tugas, nya kapital tugas, merupakan file-file yang berbeda. Nama file terdiri dari maksimal 256 karakter. Dapat menggunakan huruf besar dan kecil, dapat menggunakan tanda titik, dash, atau underscore. Extension pada Linux tidak dibatasi jumlah karakternya, sehingga suatu file dapat memiliki lebih dari satu extension. Contohnya proc.cz, proc, dan sudah dikompres, file.tgz atau file.tar.gz. Patchname Linux. Setiap file memiliki patchname. Ada dua macam patchname, yaitu absolute path, penelusuran path dari root directory. Kedua, relative path, atau menelusuri path dari directory yang sedang digunakan. Jadi root directory sama dengan slash, contoh absolute path-nya /home amicom. Amicom adalah nama komputer kita, teman-teman. Baru dokumen, baru src. Contohnya relative path .src /myfile atau double./document/rsc/myfile. Tipe file. Jadi ada dua macam file yang berada pada struktur file, yaitu file biasa dan file directory. File biasa menyimpan data, sedangkan file directory menyimpan nama file yang terdapat pada directory tersebut. File-file khusus. Selain file biasa dan file directory, terdapat beberapa file khusus, yaitu special files, yaitu mekanisme yang digunakan untuk input dan output. Sebagian besar terdapat pada directory /dev. Kemudian links, sistem untuk membuat file atau directory dapat terlihat di banyak bagian dari pohon file system. Kemudian sockets, yaitu yang menyediakan jaringan antar proses yang terproteksi oleh file systems access control. Keempat, namespace, yaitu berfungsi membentuk jalur untuk proses komunikasi. Jadi masuk pada struktur directory di Linux. Kita bisa memperhatikan struktur directory di Linux, dan saya akan menjelaskannya. Baik, masuk pada bin, yaitu program umum dipakai oleh sistem, administrator, dan user. /host, file startup, dan kernel. Pada distribusi sekarang ini termasuk grup data. Jadi grup data adalah Grand Unified Root Loader yang dapat menggantikan banyak bootloaders yang berbeda yang kita ketahui sekarang ini, misalnya Linux Loader atau LILO. /dev berisi referensi kepada semua komponen hardware CPU yang direpresentasikan dengan properti khusus. Kemudian /h, file konfigurasi sistem paling penting terdapat pada /h ini. Di direktori ini menyimpan data yang mirip dengan control panel pada Windows. Kemudian /home, direktori home untuk semua user umum. /intert, yaitu pada beberapa distribusi berisi informasi untuk booting, tidak boleh dihapus. Masuk selanjutnya /lib, file library atau modul kernel, file-file untuk semua jenis program yang dibutuhkan oleh sistem dan user.
Masuk slash plus fold, yaitu setiap partisi memiliki sebuah loss plus fold pada setiap direktori di atasnya. File yang tersimpan sebelum terjadi crash tersimpan sendiri. Selanjutnya slash misc, yaitu untuk penggunaan serbaguna. Slash mmt, yaitu titik penyambungan standar untuk file sistem eksternal seperti CD-ROM, kamera digital, floppy, dan SD. Slash var, yaitu menyimpan media penyimpanan untuk semua file variabel dan file sementara yang dibuat oleh user seperti file log, antrian mail, printer sold area, memori untuk penyimpanan sementara dari file yang sudah di-download dari internet, atau untuk menyimpan image dari CD sebelum dibakar. Selanjutnya slash net, titik penyambungan standar untuk file sistem remote. Slash opt, pada umumnya berisi software ekstra dari pihak ketiga atau tambahan ya teman-teman. Slash proc, sebuah virtual file system yang mengandung informasi mengenai sistem resource. Informasi lebih lanjut mengenai pengertian dari file pada proc ini diketahui dengan memasukkan perintah main-proc pada terminal. File proc.txt membicarakan detail dari virtual file system. Selanjutnya root, direktori home dari user administrator. Perlu dibedakan antara direktori root dan /root, yaitu direktori home dari user root. /bin, program-program dipakai oleh sistem dan administrator. /tmp, yaitu memori sementara yang dipakai oleh user oleh sistem. /usr, itu program-program atau libraries, dokumentasi, dan lain-lain untuk semua program yang terkait dengan user. Jadi selanjutnya operasi pada file dan direktori. Filenya cat menampilkan isi file, cp menyalin satu atau beberapa file. File mencari file tertentu pada suatu direktori. Is sama halnya menampilkan informasi pada file atau dari file. More menampilkan isi suatu file teks per layar. Mv memindahkan file ke direktori lain atau mengubah nama file. Pg menampilkan isi suatu file teks per layar. Re menghapus file. Selanjutnya direktori. CD-nya untuk mengaktifkan suatu direktori sebagai direktori kerja. Copy menyalin seluruh struktur direktori termasuk file dan subdirektori. mkdir membuat direktori baru. pwd menampilkan nama direktori kerja. rmdir menghapus direktori. mv mengubah nama direktori. Jadi untuk direktori ini teman-teman, kami dari kelompok 5 sudah membahasnya pada tugas kelompok sebelumnya. File system. Jadi file system adalah suatu struktur yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan dan membaca data dari hard disk. Keempat varian ini umum digunakan untuk platform Linux. Kita akan membahas ext pertama kali dirilis pada bulan Januari 1993. File sistem ini ditulis oleh Remy Card, Theodore T, dan Stephen Tweedy. File sistem ini juga diimplementasikan di sistem operasi lain seperti NetBSD, FreeBSD, GNU-Hot, Windows, NT, dan seterusnya. ext2 memiliki banyak kemiripan dengan file sistem asli Unix. ext2 memiliki konsep blok, inode, dan direktori, serta memiliki ruang kosong untuk akses control list, fragment, deletion, dan compression, walaupun fungsi-fungsi tersebut terdapat melalui path terpisah. ext3, file sistem ext3 adalah peningkatan dari ext2 file system. Peningkatan ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya 1. Bila ext2 harus melalui proses pengecekan dengan E2VSCK bila mengalami kerusakan sistem, maka ext3 hanya dicek bila ada kerusakan hardware, misalnya HDD. Tapi kejadian ini sangat jarang. Kedua, waktu yang diperlukan ext3 setelah terjadi unclean shutdown tidak tergantung dari ukuran file system atau
banyaknya file, tetapi tergantung dari besarnya jurnal yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Besar jurnal default memerlukan waktu kira-kira 1 detik untuk pulih tergantung kecepatan hardware. Selanjutnya ext4 file sistem ext4 generasi baru, pengembangan lebih lanjut dari file sistem ext3. File sistem ext4 didesain untuk memberikan performance yang lebih baik dari peningkatan kemampuan. File sistem ext4 meningkatkan daya tampung maksimal file sistem dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengecekan hard disk. Selanjutnya, berdasarkan tes benchmark yang dilakukan oleh beberapa benchmarker, file sistem ext4 memiliki keunggulan performance yang signifikan dalam menulis dan membaca file berukuran besar. Razer file system memiliki jurnal yang cepat, ciri-cirinya mirip ext3 file system sebelumnya. Razer file system dibuat berdasarkan balance tree yang cepat. Balance tree unggul dalam hal kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Razer file system lebih efisien dalam pemanfaatan ruang disk. Jika kita menulis file 100 bit, maka hanya ditempatkan dalam 1 blok, sementara file sistem lain menempatkannya dalam 100 blok. Razer file system tidak memiliki pengalokasian yang tetap untuk inode. Razer file system dapat menghemat disk sampai dengan 6%. Swap. Jadi saya akan kembali membahas swap, teman-teman. Swap bukan dari bagian file system Linux, melainkan partisi yang dibuat hard disk dan digunakan sebagai virtual memory. Swap digunakan apabila memori fisik yang ada pada komputer telah digunakan secara maksimum, maka swap akan digunakan untuk menampung memori tambahan. Swap tidak boleh digunakan untuk data. Ukuran swap dapat 2 kali ukuran RAM. Virtual File System pada Linux. Kernel Linux telah mengembangkan VFS atau Virtual File System yang dapat mengenali data yang menggunakan file system lain. File system yang dikenal oleh Virtual File System Linux terbagi 3 jenis, yaitu Disk-Based File System, Network File System, Special File System. File system yang dikenal VFS 1. Disk-Based File System. Tipe file ini memanage space memori yang bisa digunakan pada partisi hard disk. Tipe file sistem ini adalah ext2 dan ext3. Selanjutnya, tipe file VFS adalah file sistem bagi varian Unix seperti sistem V dan BSD. Microsoft File System seperti FAT16, file system IOC 9660 CD-ROM, dan file system lain seperti HPFS. Network File System. Tipe sistem file ini memungkinkan akses yang mudah ke suatu file yang terdapat pada jaringan komputer lain. Beberapa file system jenis ini yang dikenal dengan baik oleh VFS adalah NFS, CODA, RFS, SMB, dan NCP. Selanjutnya, Special File System. Tipe ini tidak mengizinkan mengatur space di hard disk. Directory /prof menyediakan interface yang mengizinkan user untuk mengakses struktur data kernel. Directory /dev/pts digunakan sebagai pendukung terminal semu, seperti yang digambarkan pada standar Open Group Unix 98. Pembagian file sistem secara ortogonal. Shareable, isinya dapat di-share atau digunakan bersama dengan sistem lain gunanya untuk menghemat tempat. Unshareable, isinya tidak dapat di-share atau digunakan bersama dengan sistem lain, biasanya untuk alasan keamanan. Variable, isinya sering berubah-ubah. Kemudian statik, sering sekali dibuat, kecil kemungkinan isinya akan berubah, bisa berubah jika ada campur tangan sistem admin. Langkah-langkah optimasi file system. 1. Kurangi jumlah input-output yang mengakses storage device mungkin. Kelompokkan
input-output menjadi kelompok yang besar, optimasi pola pencarian blok untuk mengurangi sektai, gunakan change semaksimal mungkin untuk mengurangi bebak di all the fish. Selanjutnya, mounting dan unmounting. Agar suatu file system dapat dikenal oleh virtual file system Linux, perlu dilakukan suatu proses yang disebut mounting. Proses mounting merepresentasi file yang terdapat pada device eksternal, misalnya disket, flash disk, CD, atau DVD, menggunakan file system lain, direktori lain, untuk menjadi inode sementara agar dapat dibaca seperti layaknya file lainnya oleh virtual file system Linux. Jika kita melakukan perubahan pada file, misalnya menambah, mengurangi, mengganti, hal tersebut tidak dilakukan langsung pada device, tapi disimpan dalam media sementara. Untuk menyimpan perubahan harus dilakukan pada proses unmounting. Jadi unmounting yaitu menghapus inode sementara yang dipakai sebelumnya untuk menyimpan perubahan jika ada yang telah dilakukan pada device, karena proses unmounting sangat perlu dilakukan. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 5. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di wall forum kita. Selamat malam.